Kok Anda hanya mengatakan bahwa ini bahaya apa yang disampaikan, terus bahayanya dia di mana? Ini Al-Quran. Kalau Anda mengatakan meragukan apa isi arti yang ada di dalam Al-Quran, ini justru yang berbahaya. Kok Anda bisa meragukannya bagaimana? Kan Kiai Nur Ikhya ini menyampaikan apa adanya isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Kalau Anda beda penafsiran, beda pandangan, ya diungkapkan aja. Tapi kok seakan-akan terus kemudian menggiring opini semua agama sama. Enggak, Kiai Nur Ikhya dari awal sudah jelas dalam komentarnya, ya inadina indallah Islam, kita juga mengakui inadina indallah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa di seluruh tanah air yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi tentang komentarnya saudaraku Gus Sani Uye dalam mengomentari Kiai Nur Ikhya dalam sebuah channel YouTube-nya yang berjudul yaitu bahwa ternyata non-muslim itu masuk surga. Nah, sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, sebelum saya menanggapi apa yang disampaikan komentar beliau Bang Gus Sani Uye ini, saya ingin menyampaikan dulu bahwa tentang siapa Kiai Nur Ikhya ini. Kiai Nur Ikhya ini beliau memang berlatar belakang pesantren, dan beliau juga pernah mondok nyantri di pondoknya Allahu Yarham Kiai Haji Sahal Mahfud. Beliau pernah nyantri di sana. Termasuk di sini saya sebutkan juga ada channelnya Kang Yai. Kang Yai ini dalam channelnya juga pernah berkata beliau itu juga pernah mondok dari sana, pesantren Masragul Huda Kajen Margoyoso Pati. Kenapa saya bisa ngomong tentang pondok ini? Karena saya juga sendiri pribadi ini berasal pernah mondok juga di pesantren Kiai Sahal Mahfud ini. Kenapa saya juga menyinggung tentang Kang Kiai? Karena Kang Kiai ini tempo hari juga pernah dikomentari oleh saudaraku. Sekarang saya akan menanggapi tentang komentarnya Bang Sani Uye yang mengatakan bahwa Kiai Nur Ikhya ini menganggap bahwa semua agama ini sama. Nah, ini sebenarnya kok Anda bisa mengatakan demikian? Ini dari mana sumbernya? Saya melihat ketika jenengan sudah mengatakan demikian, akhirnya saya pun menyimak dengan seksama, dengan lengkap. Ternyata di situ beliau sama sekali tidak mengatakan bahwa semua agama itu sama. Ini perlu diperhatikan. Anda kok bisa mengatakan Pak Kiai Nur Ikhya itu mengatakan bahwa agama itu sama? Pak Kiai Nur Ikhya itu yang dia sampaikan, yang dia katakan adalah bahwa umat Yahudi, umat Nasrani, siapapun itu, umat-umat yang lain, asal dia ini mempercayai Allah, terus kemudian dia berbuat kebaikan, kebajikan, maka dia berhak mendapat surga. Jadi surga ini bukan milik kita sendiri, jangan kita kapri sendiri. Mereka juga punya hak. Beda ya. Beliau mengatakan bahwa seorang Yahudi Nasrani ini punya hak untuk bisa masuk surga. Ya. Terus kemudian apa yang disampaikan Kiai Nur Ikhya ini adalah dia hanya menyampaikan apa isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Dia tidak mengada-ngada. Dia menyampaikan apa adanya. Saudaraku. Dia tidak membuat-buat ya, menyampaikan sesuai dengan redaksi ayat di dalam Al-Quran itu. Dia sampaikan apa adanya. Kalau kemudian dari penyampaian dari redaksi ayat Al-Quran ada penafsiran yang berbeda-beda, ini kan wajar, biasa.
Di samping itu, saya agak sesalkan Anda mengomentari begitu dalam tentang Kiai Nur Ihya, seakan-akan Anda sudah menjustis ya, sudah menuduh beliau, ya tidak menuduh ya, seakan-akan mengatakan beliau ini berbahaya apa yang disampaikan. Ini kan justru komentar Anda ini yang justru berbahaya, telah menggiring opini umat bahwa ayat ini justru seakan-akan Anda menafsirkan agama itu sama. Padahal Kiai Nur Ihya ini tidak menafsirkan demikian. Dia hanya mengatakan bahwa kalian harus paham, kalian harus tahu kalau sebenarnya orang kafir, orang non-muslim, dan siapapun, agama apapun itu berhak masuk surga juga kalau dia berbuat kebaikan. Apanya yang aneh dari sini ya? Ini kan saya agak bingung juga kenapa Anda mengomentari hal semacam ini kok sesuatu yang aneh ya. Ya. Kalau memang tadi Anda ingin mengcounter ya, kalau misalkan Anda juga punya penafsiran dari ayat tadi, kenapa tidak disebutkan? Misalkan panjenengan itu tadi punya penafsiran yang berbeda dari referensi kitab-kitab yang Anda punya, dari perkataan kiai siapa, tafsir dari ulama siapa, kan bisa disebutkan. Kalau menurut ulama ini tafsir ayat ini kayak begitu kan itu kan lebih indah. Kok Anda hanya mengatakan bahwa ini bahaya apa yang disampaikan, terus bahayanya dia di mana? Ini Al-Quran. Kalau Anda mengatakan meragukan apa isi arti yang ada di dalam Al-Quran, ini justru yang berbahaya. Kok Anda bisa meragukannya bagaimana? Kan Kiai Nur Ihya ini menyampaikan apa adanya isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Kalau Anda beda penafsiran, beda pandangan, ya diungkapkan aja. Tapi kok seakan-akan terus kemudian menggiring opini semua agama sama. Enggak, Kiai Nur Ihya dari awal sudah jelas dalam komentarnya, ya innatina indallah Islam, kita juga mengakui innatina indallah Islam. Tetap sebagai umat Islam harus berkeyakinan, percaya diri bahwa innatina indallahil Islam. Namun tetap mau menerima update terkini keilmuan terbaru, karena memang sesuai yang didahulukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, tolabul ilmi minal mahdi lal lahdi, mencari ilmu itu tiada batasnya, dari mulai turun dari ayunan sampai masuk luang kuburan. Jadi saking banyaknya ilmu itu, saking luasnya ilmu, sehingga jangan sampai kita tergunggung bagai katak dalam tempurung. Saudara-saudariku rahimakumullah, selain umat Islam, umat agama lain, termasuk orang-orang Yahudi yang beriktikad keyakinan la ilaha illallah Musa Rasulullah, orang-orang Nasrani yang berakidah la ilaha illallah Isa Rasulullah. Begitu juga orang-orang agama lain sebelumnya. Mungkin ada Hindu, ada Buddha, ada Zoroaster, ada agama Jawa, ya, agama kejawen, ya, misalkan. Mereka juga masuk surga. Jadi kita tidak perlu egois, karena surga ini luas. Jangan kita kapling milik sendiri. Terlalu sempitlah surga itu nanti kalau hanya untuk milik kita saja. Lah, apakah Ustadz ini ngawur atau bagaimana ya? Yang ngendiko seperti ini bukan saya, Gusti Allah sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, ini ayat yang tidak pernah dimansuh oleh ayat manapun di dalam Al-Quran atau dimansuh oleh hadis apapun redaksinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Begitu Bang Saniuye, jangan karena Anda terbawa apa ini
emosi, dendam, atau apapun. Jadi Anda agak ngelantur kemana-mana dalam menanggapi ini. Ini sebenarnya sesuatu yang biasa, dan saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Kiai Nur Ihya ini, karena masyarakat akan mendapatkan pencerahan dengan ini. Saya juga baru sadar kalau ada dalil dengar, walaupun kita sudah biasa mendengar Al-Quran. Dan saya sangat berterima kasih dengan Pak Jenengan ya, Gus Sani Uye, yang ternyata telah membuat saya menyelidiki, ingin membuka, kemudian saya membuka dalam Al-Quran, dan saya melihat maknanya memang demikian. Ya, ini jelas. Kalau penafsiran itu monggo Anda menafsirkan kemana-mana. Tapi yang jelas maksud dari Kiai Nur Ihya ini, jadi umat Islam ini ya tidak seperti katak dalam tempurung. Kita keluar, kita harus berpikir kritis. Maksudnya Kiai Nur Ihya ini mengajak kita untuk realistis. Kita melihat dunia. Kita melihat dunia saat ini faktanya bagaimana. Kalau misalkan panjenengan berpegang pada kitab-kitab fikih klasik zaman lalu, oke, berpegang bagus, kita memang perlu. Tapi kita kira-kira apakah kitab fikih yang dikarang oleh ulama-ulama pada zaman dahulu, apakah semua relevan dengan kehidupan saat ini? Misalkan dengan kasus ada bayi tabung, apakah bisa menjawab? Ini realita, kita tidak bisa memungkiri fakta. Terus kemudian kalau saat ini ada ternyata sekarang orang bisa diselidiki lewat tes DNA. Loh, ini fakta, ini ilmu, ini nyata, bisa dibuktikan, kan begitu. Apakah kita akan menghindar berpaku tangan dengan cukup husnudon, kita berpegang pada kitab-kitab masa lalu dan sebagainya. Kalau misalkan kita hanya berpikir kalau kita tidak percaya dengan ulama, apakah kita lebih pintar dari mereka? Nah, ini saya sangat tidak suka sekali dengan komentar jikalau ada orang yang mengkritisi tentang kitab-kitab fikih para ulama zaman dahulu, kemudian mereka dianggap seperti apakah kamu lebih pintar kok enggak percaya pada kitab ini. Ini sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ini salah. Kalau menganggap semacam itu, ini salah sekali. Kenapa? Setiap manusia yang namanya wali ataupun siapa itu, manusia selalu ada kelalaiannya, ada kesalahannya. Kira-kira para ulama itu kalau memang ada salahnya, apa itu tidak mungkin? Kan sangat mungkin sekali. Seperti kita melihat ada kitab-kitab yang kontroversial, seperti kitabnya Imam Ghazali yang menerangkan tentang saya lupa kitab apa itu, Wifik atau apa, itu misalkan di situ diterangkan caranya untuk menyantet orang. Kira-kira apa betul Imam Ghazali kayak seperti itu? Kan begitu sih. Ada dua kemungkinan kayak seperti ada kitab semacam itu. Itu bisa saja percetakannya atau memang tulisannya sudah disusupi, dan atau juga memang beliau Imam Ghazali itu punya maksud tujuan yang kita mungkin belum memahami apa maksudnya hal semacam itu. Kayak begitu kan ada kontroversial. Seperti kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus ada kitab-kitab yang membahas kitab karangan siapa saya lupa. Misalkan yang menerangkan bahwa satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 60 ulama. Dan keterangan ini diambil dari sebuah kitab. Nah, kayak komentar-komentar demikian, saya juga curiga apakah ini betul dari komentar ulama. Terus kalau hal-hal semacam ini kita tidak kritisi, terus bagaimana umat ini ke depannya? Apakah mereka akan bisa percaya terus? Padahal kita melihat sendiri perkembangan manusia semakin lama dia semakin kritis, karena banyak temuan-temuan, ilmu pengetahuan telah bisa menyingkap itu semua. Apakah kita akan bertahan dengan husnudon dan sebagainya? Nah, ini perlu digarisbawahi oleh saudaraku Gus Sani Uye ya. Tolong dipahami, dipelajari dulu bahwa apa yang disampaikan Kiai Nur Ihya ini sama sekali
tidak ada mengatakan bahwa semua agama benar, tidak ada. Terus saya agak heran kepada panjenengan ini. Anda mengomentari channel yang sudah berumur 1 tahun. Dan channel itu ternyata baru ditonton 200 orang. Ya, 200 orang. Sebenarnya maksud Anda ini baik. Ingin meluruskan kalau memang apa yang disampaikan Kiai Nur Ihya ini mungkin menyesatkan ya, mungkin dalam pandangan Anda. Anda ingin meluruskan, tujuannya begitu. Tapi ketika Anda mengomentari kayak begitu, ini Anda sadari atau tidak, ini telah memancing banyak orang kemudian membuka channel beliau, Kiai Nur Ihya, menyimak dengan seksama. Ketika dia menyimak dengan sesama, seperti saya ini juga saya tadi menyimak itu karena dari hasil postingan Anda itu, dan saya sangat berterima kasih karena Anda telah mengantarkan saya pada pengetahuan yang baru, ada ilmu yang baru. Mungkin maksud Anda ketika Anda terus ini dikomentari, mungkin Anda bisa menframing ya Pak Kiai Nur Ihya agak menyudutkan lah istilahnya, kayak begitu mungkin tujuan Anda akan berhasil. Tapi ini bisa sebaliknya, saudaraku. Bagi mereka yang percaya, mungkin mereka akan memandang Kiai Nur Ihya sebagai sesuatu yang perlu dihindari ya istilahnya, karena beliau mengajarkan kesesatan. Tapi Anda salah besar. Tapi kok Anda malah justru suruh lihat sendiri. Ya, akhirnya kan orang menonton. Dan disitulah kebenaran yang hakiki itu akan dirasakan manusia. Jadi kita bisa menilai sesuatu kebenaran itu indah dirasakan, mudah kita terima ketika kebenaran itu disampaikan dengan penuh ketulusan, dengan tidak ada embel-embel, tidak ada ingin mendiskreditkan seseorang, ingin mencemooh seseorang, tidak ada. Jadi enak. Jadi saya terus ketika mengecek sendiri apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya ini enak sekali. Apa adanya ini. Apa adanya, beliau betul-betul free menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, untuk bila min dzalik ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kok Anda sampai-sampai seperti meragukan apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya. Apa ini tidak pantas untuk disampaikan? Kan begitu. Kalau Anda punya pendapat, ya disampaikan. Oh, ini artinya begini Kiai. Kalau menurut saya bersandar pada kitab-kitab ini dari Kiai ini. Begitu loh. Gus Sani Uye, caranya begitu. Jadi nanti malah umat ini, saya yakin banyak orang yang justru akan mendukung apa yang disampaikan oleh Kiai Ihya ini, karena dia mencerahkan, ya. Tapi kalau Anda, maksudnya kalau Anda ini, ya gimana kalau cara Anda menanggapi masih dengan cibiran senyum-senyum agak sinis begitu, ini lama-kelamaan ya, kalau bisa jangan diteruskan ya. Ini saya hanya sekedar dengan ya menasehati, janganlah kalau menanggapi sesuatu itu dengan bahasa-bahasa tubuh yang demikian. Itu menyakitkan. Mungkin kata-kata Anda sih halus, enak, monggo dan sebagainya. Tapi kata-kata Anda ini ya, saya pribadi menilai, dan mungkin ini juga mewakili banyak orang, kata-kata Anda ini sangat menyakitkan. Kenapa kok sangat menyakitkan? Kelihatannya halus, justru di balik itu semua ada penghinaan yang kalau saya malah lebih suka kata-kata channel YouTube-nya Bang TIJ atau channel YouTube-nya Bang Lubis yang mengatakan langsung apa adanya. Dia polos, dia memang mengatakan karuan kasar begitu, tapi sudah selesai seperti itu aja. Tapi kalau kayak Anda ini ya, penuh senyum, tapi di balik senyum itu mengandung meremehkan, mengandung banyak misteri di dalamnya. Ini sangat menyakitkan. Ya, kalau saya mengharap kalau bisa panjenengan ini tolong jagalah adab. Kita ini diajarkan di pesantren ini juga berakhlakul karimah. Kira-kira pantas ataukah tidak? Walaupun seorang Nasrani, seorang Wahabi, seorang non-Muslim atau orang Wahabi lah yang kamu komentari, yang Anda komentari,
Tapi dengan cara-cara seperti itu tetap tidak sopan. Kita tetap menjaga etika, ya. Kecuali kalau mereka yang berkomentar itu juga ada unsur-unsur penghinaan, ada unsur-unsur pelecehan. Kita memang kadang perlu, karena ada sebuah hadis bahwa ketika ada orang yang berkata-kata kasar, berbuat dolim, kita berbuat dolim pada orang semacam itu adalah sedekah. Nah, saya kira cukup ini. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ini hanya sekedar tanggapan dari saya, ya, untuk bisa meluruskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.